Tahukah kamu, di balik nama besar Persib Bandung, tersimpan sebuah perjalanan sejarah yang panjang dan penuh liku? Ini bukan sekadar cerita tentang klub sepak bola, tapi juga cerminan semangat perjuangan dan persatuan warga Bandung dari masa ke masa. Yuk, kita telusuri jejak lahirnya Sang Pangeran Biru. Kisah ini dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada awal abad ke-20. Saat itu, Bandung menjadi saksi lahirnya berbagai bond atau perkumpulan sepak bola. Ada Bandawanch Indonesisch Voetbalbond, atau BIVB, yang didirikan oleh tokoh-tokoh nasionalis pada tahun ke-1923. BIVB ini bukan sekadar klub, tapi juga alat perjuangan untuk membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan pribumi melalui olahraga. Di sisi lain, ada juga Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau PSIB dan National Voetbal Bond atau NVB. Kehadiran beberapa bond ini menunjukkan betapa besarnya gairah sepak bola di Kota Kembang. Namun, keberadaan banyak klub ini juga menciptakan semacam perpecahan. Masing-masing punya basis pendukung dan kepentingannya sendiri. Para tokoh sepak bola Bandung saat itu menyadari, untuk bisa lebih kuat dan berprestasi, persatuan adalah kuncinya. Mereka bermimpi menyatukan semua kekuatan sepak bola Bandung di bawah satu nama besar. Momen bersejarah itu akhirnya tiba. Pada tanggal 14 Maret tahun 1933, para perwakilan dari Betima Fobe, PSIB, dan NVB berkumpul. Mereka menggelar sebuah pertemuan penting yang kelak akan mengubah wajah sepak bola Bandung selamanya. Dalam pertemuan itu, disepakati sebuah keputusan monumental, meleburkan ketiga bond tersebut menjadi satu entitas baru yang lebih kuat. Nama yang dipilih pun syarat makna, yaitu Persib, singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung. Tanggal 14 Maret tahun 1933, inilah yang kemudian kita kenal sebagai hari kelahiran Persib Bandung. Kelahiran Persib bukan hanya sekadar merger antar klub. Ini adalah simbol persatuan, sebuah deklarasi bahwa semangat kedaerahan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa jika disatukan. Sejak saat itu, Persib menjadi satu-satunya representasi sepak bola Bandung, membawa nama dan kebanggaan seluruh warganya. Anwar Stens, seorang tokoh penting dari NVB, terpilih menjadi ketua umum pertama Persib. Di bawah kepemimpinannya, fondasi organisasi dan tim mulai dibangun. Markas pertama Persib berada di Tegalega, sebuah lapangan yang menjadi saksi bisu awal mula perjuangan Maung Bandung. Era perserikatan pun dimulai. Persib langsung menjelma menjadi salah satu kekuatan utama di kancah sepak bola nasional. Mereka mulai berkompetisi dengan klub-klub besar lainnya dari berbagai kota, seperti Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya. Pertarungan di lapangan hijau bukan lagi sekadar adu skill, tapi juga adu gengsi dan harga diri daerah. Salah satu momen emas pertama Persib di era perserikatan terjadi pada tahun ke-1937 untuk pertama kalinya. Persib berhasil menjuarai kompetisi perserikatan. Ini adalah gelar yang sangat membanggakan, membuktikan bahwa keputusan untuk bersatu adalah langkah yang tepat. Kemenangan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh masyarakat Bandung. Kejayaan Persib tidak berhenti di situ. Di era perserikatan, mereka terus menorehkan prestasi gemilang. Para pemain legendaris seperti Angwi Tarsa dan Ade Dana menjadi ikon yang dielu-elukan. Gaya permainan Persib yang ngotot, cepat, dan penuh semangat juang menjadi ciri khas yang melekat hingga kini. Mereka dikenal sebagai tim yang tidak pernah menyerah, selalu berjuang hingga peluit akhir dibunyikan. Memasuki era 1980-an, Persib kembali menemukan generasi emasnya. Nama-nama seperti Ajat Sudrajat, Robi Darwis, dan Iwan Sunaria menjadi pahlawan baru bagi publik Bandung. Di bawah asuhan pelatih legendaris asal Polandia, Marek Janota,
dan kemudian dilanjutkan oleh Nandar Iskandar, Persib menjelma menjadi tim yang sangat disegani. Puncaknya adalah pada tahun ke-1986, setelah penantian panjang selama 25 tahun, Persib akhirnya kembali berhasil merebut gelar juara Perserikatan. Final melawan Perseman Manokwari di Stadion Utama, Senayan, menjadi salah satu pertandingan paling ikonik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kemenangan itu diraih melalui adu penalti yang dramatis, dan Robby Darwish sebagai eksekutor penentu memastikan trofi kembali ke Kota Kembang. Gelar juara ini bukan sekadar trofi. Ini adalah pembuktian bahwa Persib masih menjadi kekuatan besar. Seluruh kota Bandung berpesta pora. Konvoi kemenangan dari Jakarta ke Bandung menjadi lautan biru yang tak terlupakan. Momen ini semakin mengukuhkan ikatan emosional antara Persib dan para pendukungnya yang kita kenal sebagai Bobotoh. Kejayaan terus berlanjut. Pada tahun 1990, Persib kembali menjadi kampiun Perserikatan. Lalu, pada musim 199 Maret tahun 1994, Persib berhasil mencatatkan sejarah dengan menjuarai edisi terakhir kompetisi Perserikatan sebelum dilebur menjadi Liga Indonesia. Ini menjadi penutup yang manis bagi era Perserikatan. Ketika format kompetisi berubah menjadi Liga Indonesia pada musim 199 April tahun 1995 yang menyatukan tim-tim Perserikatan dan Galatama, Persib tidak kehilangan tajinya. Dengan skuad yang hampir sama yang dijuluki The Winning Team, Persib kembali membuat gebrakan. Dipimpin oleh Kapten Robby Darwish dan ditopang oleh pemain-pemain bintang seperti Sutiono Lamso, Yusuf Bakhtiar, dan kiper Anwar Sanusi. Persib tampil perkasa sepanjang musim. Mereka berhasil melaju hingga babak final. Di partai puncak yang kembali digelar di Stadion Utama Senayan, Persib berhadapan dengan Petrokimia Putra. Pertandingan itu berlangsung sengit. Namun, gol tunggal dari Sutiono Lamso di menit ke-76 sudah cukup untuk mengantarkan Persib meraih gelar juara Liga Indonesia yang pertama. Ini adalah pencapaian luar biasa. Persib berhasil mengawinkan gelar juara Perserikatan terakhir dengan gelar juara Liga Indonesia pertama. Sebuah prestasi yang sulit disamai oleh klub manapun. Keberhasilan ini semakin mempertegas status Persib sebagai salah satu klub terbesar dan tersukses di Indonesia. Sejak saat itu, meski mengalami pasang surut prestasi, kecintaan Bobotoh terhadap Persib tidak pernah luntur. Dukungan mereka, baik di saat menang maupun kalah, menjadi nyawa dan semangat bagi tim. Kini, Persib Bandung telah menjadi sebuah industri sepak bola modern. Namun, di balik segala kemegahannya, ruh dan semangat kelahirannya di tahun 1933 tetap terjaga. Semangat persatuan, perjuangan dan harga diri sebagai representasi masyarakat Jawa Barat. Kisah lahirnya Persib mengajarkan kita banyak hal tentang pentingnya persatuan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, tentang bagaimana olahraga bisa menjadi alat perjuangan dan pemersatu, serta tentang ikatan tak terpisahkan antara sebuah klub dengan kota dan para pendukungnya. Jadi, setiap kali kita melihat para pemain Persib berlaga dengan lambang di dada, ingatlah bahwa mereka tidak hanya membawa nama sebuah klub. Mereka membawa warisan sejarah panjang, harapan jutaan Bobotoh, dan kebanggaan seluruh Tatar Pasundan. Itulah Persib Bandung, Pangeran Biru yang lahir dari semangat persatuan. Terima kasih sudah menyimak perjalanan sejarah Persib Bandung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.